Situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda, ternyata tak menyurutkan para elit partai untuk melakukan manuver politik dalam rangka mencari dukungan kepentingan pemilihan serentak nasional 2024. Meski proses penyelenggaraan tahapannya belum dimulai, namun munculnya banyak nama seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Risma hari ini, Prabowo Subianto serta Agus Harimurti Yudhoyono menandakan bahwa nuansa kontestasi begitu kental. Apalagi, setelah pemerintah menyatakan sikap politiknya untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, persiapan politik bisa dilakukan jauh sebelum memasuki tahapan pencalonan. Masing-masing kandidat menggunakan strategi komunikasi politik yang berbeda. Ada yang melalui media sosial, silaturahmi politik serta pemasangan iklan politik berupa baliho. Semuanya itu membuat ruang publik semakin pengap. Meskipun sebenarnya sah-sah saja melakukan strategi sejak dini, namun yang harus dipahami adalah menjaga agar situasi demokrasi dapat terjaga. Terlebih, dalam situasi darurat seperti ini, ada hal yang jauh lebih substansi untuk diprioritaskan dari kepentingan politik, yakni fokus hadapi pandemi. Oleh karenanya, langkah politik yang diambil haruslah berdasarkan nilai dan etika, bukan menghalalkan segala cara dengan mengabaikan aspek moralitas, norma, hukum serta rasionalitas publik. Sungguh tak elok, di saat kondisi pandemi memburuk, elit politik malah membuat kegaduhan. Padahal, siapapun belum bisa mengunci kemenangan. Belum ada satupun capres yang memperoleh suara signifikan. Kondisi politik yang terjadi masih sangat dinamis. Politik yang dinamis ini, satu sisi mengharuskan meraih simpati publik, namun sisi lain menjadi keliru, tatkala yang dikejar elektabilitas dan popularitas. Munculnya baliho Puan Maharani, yang masif di seluruh wilayah Indonesia telah mengundang perhatian, dan menjejali ruang-ruang publik masyarakat. Peletakannya pun bervariasi, mulai dari yang dipajang secara legal di tempat yang sudah disediakan, titik strategis hingga dipasang pada tiang-tiang listrik dan pepohonan. Tanggapan dari masyarakat terhadap baliho Puan yang terpampang kian beragam. Ada yang berasumsi pencitraan, menaikkan popularitas, kampanye terlalu dini, hingga ada yang beranggapan sampah visual, sampai dicoret-coret warga, dengan ditambahkan kata-kata yang tidak etis. Baliho Puan Maharani merupakan salah satu produk media komunikasi yang digunakan dalam iklan politik. Melalui iklan politik, para calon bisa mengkomunikasikan pesan-pesannya, idenya, programnya kepada para calon pemilih. Hal ini juga dilakukan untuk membangun citra positif dan mendongkrak elektabilitas. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Puan memang cenderung rendah dibandingkan dengan nama lain yang masuk bursa capres. Bahkan, dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, pada 21-28 Mei tahun 2021 lalu, nama Puan sama sekali tidak masuk dalam kandidat calon presiden. Citra ramah dan santun, ditampilkan dengan mengenakan balutan baju berwarna merah, dalam kondisi tersenyum. Foto yang mengesankan keramahan melalui mimik wajah. Hal ini bukan secara kebetulan, tapi disengaja untuk menampilkan kesan bahwa Ketua DPR RI adalah sosok yang santun, ramah dan dekat pada masyarakat. Melalui foto, ditampilkan sebaik mungkin untuk menarik perhatian publik. Selain menggunakan media gambar, iklan politik juga menggunakan kata yang dikemas semenarik mungkin, untuk menggambarkan sosok Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP. Dalam baliho Puan Maharani terdapat pesan, kepak sayap kebinekaan, serta, jaga iman, jaga imun, aman dan amin. Pesan yang disampaikan tersebut, seolah menggambarkan kondisi pandemi COVID-19 dan segala keruwetan penanganannya, sehingga butuh adanya kerjasama dan gotong royong. Pesan tersebut bermaksud untuk mempersuasi publik. Baliho Puan Maharani merupakan bentuk iklan argumen, yakni memperlihatkan kemampuan sebagai wakil rakyat dalam mengatasi problematika COVID-19, serta masuk kategori iklan, karena memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat presiden 2024, kepada para calon pemilih. Masyarakat tentu memiliki pemaknaan terhadap iklan politik atau baliho Puan Maharani, berdasarkan pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau, kemudian yang mengkonstruksi pemaknaan masyarakat terhadap iklan. Sejatinya, agar pesan verbal maupun visual mampu menarik perhatian calon konsumen dan pembeli,
maka iklan harus menawarkan eksklusivisme, keistimewaan dan kekhususan, yang kemudian dapat memberikan akibat berupa totemisme, pertunjukan pada suatu benda atau merek, untuk menemukan jati diri produk barang atau jasa, yang akan diperdagangkan. Dengan demikian, iklan harus melekat dalam ingatan publik. Menurut sebagian masyarakat, baliho Puan Maharani tidak lebih hanya sebatas iklan. Publik memaknai iklan tersebut hanyalah sebatas janji belaka. Hal ini mereka maknai, karena kecenderungan umum para elit politik hanya datang, dan memberikan janji dalam menjelang momentum pemilihan, serta kepentingan politik. Realitas itu terus berulang, dan mereka alami. Nyaris, bagi masyarakat khususnya kelompok perempuan, belum merasakan signifikan dalam memperjuangkan, dan mengarusutamakan kepentingan perempuan. Meskipun iklan politik didesain dengan begitu istimewa, baik dan indah, tetapi keberadaannya tidak tertata dengan baik, sehingga merusak tatanan ruang sosial dan tertib ruang publik. Iklan membayangkan dunia kemewahan, yang serba berkilau dan bercahaya neon, serta dunia janji akan kemewahan yang berlimpah. Masyarakat pemilih memaknainya sebagai dunia janji akan kemewahan. Jauh di mata, dekat di baliho merupakan cara komunikasi yang kurang efektif. Tidak membuka dan memberikan ruang dialog kepada masyarakat melalui komunikasi. Padahal, jalan dialog ini sangat baik apalagi mendengarkan keluh kesah rakyat. Bukan melalui benda mati, yang memperlihatkan narsisme. Bagi pemimpin, dalam level manapun, mendengarkan adalah keterampilan yang lebih penting, dari berbicara dan memasang iklan politik. Rakyat butuh bukti, tidak hanya sekadar janji manis. Saat ini, mendengarkan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Inovasi dan kreativitas sangat diperlukan. Komunikasi politik menjadi kunci memenangkan pemilihan. Cara komunikasi politik, serta menjadi komunikator yang baik, yang akan punya peluang besar dalam pemilihan dan meraih simpati publik, bukan dengan cara klasik, yang tidak memiliki nilai.